Ini bisa karena yang dirasakan sendiri. Misalnya tadi kalau tambah Pak. ya dia bilang kalau misalnya ngompol nanti dia merasa akhirnya nangis nyaman, atau dia lapar nangis, itu karena rasa itu yang dirasakan itu nggak nyaman, tidak membahagiakan bagi dia gitu kan, mungkin menyedihkan bagi dia kalau bisa diklasifikasikan itu. Tapi begitu dia sudah belajar, berarti kan dia cari misalnya katrah digendong aja. Gendong itu karena ada dada kiri itu kan ada jantungnya kan. Dia itu waktu di situ ketukannya itu sama waktu masih di kandungan kan. Maka kenapa kalau dia digendong dengan yang sebelah kiri dia enak, tapi kalau kanan nggak enak gitu. Maka begitu dia nangis ya kembali ke sini bisa lebih enak karena yang dirasakan dia waktu dia masih dalam kandungan seperti itu. Frekuensi itu Pak ya? Iya, salah satu frekuensi. Itu kan waktu dia 9 bulan di situ kan rasanya seperti itu, nyaman kan gitu. Mungkin hanya itu ya Pak ya? Waktu itu mungkin hanya itu ya. Mungkin dan makanan dia kan masih lewat usir ke bayi itu kan. Belum bayi waktu apa ya namanya katalah masih lahir. Jadi dia belum bisa merasakan, tapi begitu waktu dia lahir sudah dikasih ASI, sudah dikasih mungkin susu formula yang lain, itu yang dia senengi. Jadi kalau yang bukan itu bagi dia nggak nyaman. Jadi merasa dia nggak nyaman, akhirnya nangis itu kan Pak. Jadi menurut saya catatan yang diklasifikasikan oleh di akun itu ya yang ada di otak kiri. Yang di otak kanan bisa dipakai bisa enggak, tapi otak kanan lebih banyak nggak tercatat. Nah, makanya kenapa saya kemarin pernah bilang itu mungkin lebih banyak, tidak cuma 11, mungkin bisa beratus-ratus kalau kita udah mulai pakai yang catatan yang otak kanan gitu. Kira-kira gitu nanti kita tanggapi. Jadi kembali dari pertanyaan Ki Jantik yang pertama tadi, bicara soal rasanya bayi. Jadi kalau saya melihat apa yang dimaksudkan dengan rasa di sini yang disampaikan oleh Ki Ageng itu sebenarnya bukan rasa dalam pengertian perasaan, tapi kesadaran. iya. Jadi kalau bayi dibilang tadi baru ukuran pertama ya yang dipakai itu mungkin itu persis seperti yang dokter dibilang tadi, itu pakai otak kanan berarti karena yang dicatat yang dirasakan kerja yang pineal itu ya, jadi dia masih pineal. Dia belum bisa mencatat yang namanya itu yang 11 tadi itu belum yang 11 itu sudah masuknya ukuran kedua. Kalau sudah punya ukuran kedua itu baru bisa mencatat yang 11. Ini juga kayaknya masih di otak kanan juga. Iya. Masih di otak kanan. Masih dominan otak kanan. Nanti yang menggunakan ukuran ketiga itu sudah otak kiri karena di situ sudah di sini yang dicatat itu Ki Ageng yang dicatat adalah kromosonya itu dicatat. Jadi itu yang dominan itu malah itu bagaimana upaya membela diri itu sudah nyata. Cara aku ini reaksiku ini itu sudah punya catatan untuk membela diri. Kemudian catatan untuk pemanggil keras gitu ya tentang yang baik, yang benar dan yang tidak. Benar salah itu sudah punya catatan. Walaupun itu benar salah gitu ya, tapi so. Kemudian yang tadi catatan tentang itu tadi jalan simpang 3 tadi. Jadi ada kebebasan untuk memilih. Ini aku pilih ini apa pilih ini, itu sudah ada. Jadi itu justru mungkin yang ini itu mungkin yang tadi sudah pakai otak yang satunya lagi. Ya pineal itu jadi tengah itu ada di tengah-tengah antara otak kiri dan tengah. Nah itu makanya katakan kalau kita yang bisa merasakan ketuhanan, merasakan spiritual kan yang pinealnya itu. Sedangkan yang ukuran keempat yang rasa tadi itu yang paling dominan itu dipakai untuk merasakan ya keberadaan aku sendiri. Jadi nggak mungkin bayi itu sudah merasakan bahwa aku ono. Ya,
saya mengalami ya, merasakan dulu ketika saya bisa merasakan saya itu ternyata manusia ini wong gitu ya. Itu sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu baru merasakan oh aku bisa Ini kayak grace boleh itu, boleh ini kan, gue ketek gitu ya. iya. Sebelumnya itu nggak ada rasa kesadaran sebagai manusia ini, sebagai apa di luar saya itu ada lelawanan tadi. Itu lebih dicetok dirasakan itu baru apa itu ketika sudah mulai proses menilai tadi baik dan buruk ini. Kalau di kitab suci itu sudah makan buah terlarang itu tahu pengetahuan baik dan buruk. Jadi itu yang di fokusnya yang di ukuran keempat itu adalah yang penggunaan rasa tadi itu untuk menyadari oh aku ini ternyata ya bukan semua yang selama ini aku pikir itu. Aku ternyata bukan itu semua. Aku duduk kromodongso, duduk pikiran, macam-macam itu untuk sampai ke ukuran keempat itu untuk merasakan itu, kesadaran itu. Jadi kalau hanya rasa kepekaan dan lain sebagainya tadi menurut saya bukan kesadaran yang dimaksudkan oleh keadaan itu ya. Karena di sini ukuran keempat ini itu yang dicatat itu ya manusia tanpa ciri. Artinya kita akhirnya mengeluarkan ciri-ciri kita yang dari proses tadi itu diklaim sebagai ciri-ciri aku yang dua bondo, aku yang dua iki, dua macam-macam itu tadi. Justru di ukuran keempat ini dipakai untuk membuat itu semua bukan milikku, supaya menemukan aku tanpa ciri. Jadi catatan satu-satunya catatan di ukuran keempat yang menggunakan rasa tadi itu satu-satunya catatan hanya rasa aku tanpa ciri. Jadi itu yang saya merasa itu memang masih pada ini ya, masih pada urutan yang benar menurut saya. Kalau rasa ini yang dimaksudkan itu adalah kesadaran akan keberadaan aku yang tanpa ciri, bukan rasa sekedar merasa tidak nyaman dan sebagainya oleh bayi tadi tidak. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Ada lagi yang lain? Ya mungkin begini saya, terima kasih. Justru tadi ada kalimat kan, nah setelah kita dewasa, kita kan baru bisa mengatakan itu. Artinya mengatakan bahwa Kijandit mengatakan tadi, sajane bayi ini ada kepekaan lebih dari kita. Tapi kita ngomong ini kan setelah dewasa ini. Maksudnya begini, sebetulnya dari kata itu tadi ukuran pertama, saya ketika mempunyai anak saya yang pertama, dari ciri-ciri itu tadi memang harus seperti itu. Artinya ya bayi ya seperti itu. Artinya ya nera di rumah ya ramah dewe pada waktu tertentu. Jadi memang murni gonya ketok gitu. Lepas dari dimensi apa yang diutarakan oleh Ki Argo, ada itu tadi rasa dan ini sini kan setelah kita tahu setelah dewasa. Tapi yang saya pahami bahwa bayi yang saya alami waktu saya merawat anak saya ya seperti apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Srimentala. Sebetulnya itu kan menyadarkan bahwa kita tuh oh sifatnya bayi ini memang ini. Catatan-catatannya ya hanya itu saja. Ya satu dimensi yang saya ketahui, yang saya rasakan, yang saya alami. Setelah kita membahas masalah lebih peka lah itu tadi kan dimensi kepekaan itu kan naik lagi. Nanti iso apa namanya kalau bahasanya kita tuh juga iso akeh tafsir gitu. Cuma ciri bayi yang saya ketahui ya seperti yang dikatakan Ki Ageng Srimentala tadi. Ya cuma satu dimensi yang saya tahu. Dan menyadarkan bahwa kita ya seperti itu kalau bayi. Itu saja. Karena kita sudah dewasa baru mengatakan oh bayi ternyata lebih peka begini, lebih ini, nah itu kan sudah dewasa. Makanya dikatakan waktu bayi apa kalian ya ora kelingan ada tetane wis lali. Setelah dewasa dengan penambahan apa ya, penambahan piranti untuk memahami jadi ada itu tadi demikian rupa. Tapi saya itu tadi tetap setuju dengan yang dikatakan satu dimensi. Mungkin itu saja. Ya itu istilahnya kan sempurna di dalam ketidaksempurnaan, ya kan? Jadi bayi misalnya umur 1 tahun baru bisa ngomong
Pak Bu atau Mapah ya itu sempurna gitu loh. Tapi sebagai manusia yang sebetulnya belum sempurna gitu loh. Makanya namanya sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Nah itu kan ada perkembangannya, baik dia itu fisiknya, baik itu jiwanya, baik itu pikirannya kan. Itu saya kira memang jalan itu ya. Kita belajar ini kan juga tujuannya kan untuk kita ya kata level atau dimensi kita kan semakin tinggi dan semakin paham betul. Kesadaran pun juga sebenarnya kan levelnya juga macam-macam. Kalau nanti dikentongan bilang oh ini tergantung kesadaran kita, ternyata kesadaran kita juga berkembang kan. Iya kan, karena masing-masing punya apa ya pengalaman sendiri yang dirasakan sendiri. Tapi misalnya kalau kesadaran saya sebagai dokter ya beda kesadaran dikentongan sebagai guru gitu. Sebagai guru yang baik seperti apa itu beda lagi dimensinya. Jadi bagaimana kalau sebisa mungkin kita belajar kan dimensi itu bisa kita raih semua kan. Jadi bayi itu prosesnya mencontoh dan mencatat. Jadi setiap tindakan orang tuanya kok gini, dia sambil mencontoh sambil mencatat. Terus untuk ukuran yang keempat tadi, misalnya prosesnya orang itu mulai seneng, terus doyan, kedanan, ya. Nah, ukuran 4 di atasnya itu. Di atas. Doyan itu masuk ukuran ketiga masih. Ini ada catatan itu tempatnya di mana. Jadi kalau dari penjelasannya dokter tadi itu bisa ada catatan di otak kanan, otak kiri sama otak tengah. Itu kalau wayang itu tukang nyatatnya itu Narodo itu, dia tukang catat di wayang. Nah kalau ini kita ya di memori itu. Memori kita ya, tak kiri tak kanan kan ya, kalau Ki Ageng ini menulisnya di catatan menika gesang wonten ing ukuran ingkang kaping kalih. berarti dimensi 2 ada catatan itu. kalau yang menungso tanpa ciri tadi dimensi keempat. Sehat 100%. Nggak punya dendam, nggak punya sengit. Itu dimensi keempat itu. Kalau dimensi ketiga tadi itu kromodongso ya, rasa masih kromodongso. tapi masih lebih lengkap. Jadinya masih princen. Jadi kalau kita berpikirnya princen itu malah jauh dari ukuran pada nanti kalau sudah wutuh. Kita berpikiran utuh, universal, lah itu baru sehat. Memang kita belajarnya dari princen-princen dulu.